Langit di atas kawasan Tanjung Bukit telah berubah menjadi ungu gelap ketika Arga Mahendra mematikan mesin motornya. Suara mesin yang tadi meraung pelan kini menghilang, digantikan oleh keheningan malam yang terasa lebih tebal dari biasanya. Angin berembus ringan membawa aroma aspal yang masih menyimpan panas siang hari bercampur dengan bau tanah lembab sisa hujan sore. Bagi yang baru ketemu channel ini, salam kenal. Langsung saja klik subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor menarik lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ceritanya. Di hadapannya berdiri gedung Cakrawala Sentosa, bangunan 12 lantai yang menjulang di antara deretan ruko tua. Dinding beton abu-abu itu tampak pucat diterpa cahaya lampu jalan. Jendela-jendelanya memantulkan sisa cahaya kota, seperti mata-mata gelap yang mengamati siapapun yang berdiri terlalu lama di depannya. Arga melepas helmnya perlahan, tangannya sedikit berkeringat, bukan karena panas, melainkan karena perasaan yang sulit ia jelaskan. Malam itu adalah giliran kerja pertamanya sebagai petugas keamanan. Ia menatap papan nama gedung yang huruf-huruf logamnya mulai kusam. Seolah bangunan itu telah berdiri cukup lama untuk menyaksikan banyak hal, kesibukan, rahasia, mungkin juga kehilangan. Arga menarik napas panjang. Ia tidak datang dengan mimpi besar, ia hanya membawa tekad sederhana, bekerja dengan baik, tidak mengecewakan, dan pulang dengan tenang setiap pagi. Langkahnya mantap menuju pos jaga kecil di samping gerbang utama. Lampu neon di dalamnya menyala redup, menampilkan bayangan seorang pria yang duduk tegak di balik meja kayu. Pria itu adalah Pak Dharma Wijaya. Seragamnya rapi tanpa celah, sepatu hitamnya mengkilap, wajahnya keras dengan garis-garis halus di sekitar mata yang menandakan pengalaman panjang menjaga malam. Tatapannya tidak langsung menyapa, hanya mengamati, menilai cara Arga berjalan, berdiri, bahkan menarik napas. Arga memberi salam singkat dan berdiri dengan sikap hormat. Pak Dharma tidak segera menjawab. Ia menutup buku laporan di hadapannya, lalu bersandar perlahan. Kerja malam bukan soal berani, ujarnya datar, suaranya berat dan serak tipis. Tapi soal tahan sepi. Kata-kata itu melayang di udara lebih lama dari yang seharusnya. Di kejauhan, suara kendaraan sesekali melintas di jalan raya, namun halaman gedung terasa seperti dunia yang terpisah. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan, hanya dengung halus mesin pendingin udara dari dalam bangunan. Banyak orang mundur bukan karena takut gelap, tapi karena tidak kuat mendengar pikirannya sendiri. Arga mengangguk, ia memang bukan tipe yang banyak bicara. Hidupnya sejak lama sudah akrab dengan kesunyian. Kesendirian bukan sesuatu yang asing baginya. "Saya siap, Pak," jawabnya singkat namun mantap. Pak Dharma memperhatikannya beberapa detik lebih lama, seolah mencoba membaca isi kepalanya. Kemudian ia berdiri, mengambil kunci-kunci besar yang tergantung di dinding dan menyerahkannya pada Arga. "Mulai malam ini, gedung ini tanggung jawabmu." Kunci-kunci itu terasa berat di tangan Arga, lebih berat dari sekedar besi. Ada tanggung jawab yang ikut berpindah bersama bunyi gemerincingnya. Lampu lobi utama masih menyala terang ketika mereka melangkah masuk. Lantai marmer memantulkan bayangan mereka dengan jelas. Beberapa karyawan terakhir terlihat keluar dari lift, menyapa singkat sebelum menghilang keluar gerbang. Satu persatu, lampu kantor mulai dipadamkan. Gedung perlahan-lahan memasuki dunianya sendiri. Saat Pak Dharma akhirnya bersiap pulang dan meninggalkan pos jaga kepada Arga, suasana mendadak terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dalam. Arga berdiri sendirian di tengah lobi luas itu. Dengung AC terdengar stabil, hampir seperti napas panjang bangunan tua yang sedang bersiap menghadapi malam. Ia memandang ke arah lorong panjang menuju tangga darurat. Di sanalah patroli pertamanya akan dimulai. Arga berapikan seragamnya, menggenggam senter kecil di tangannya, dan melangkah maju. Malam pertama baru saja mulai. Patroli pertama membawa Arga Mahendra ke lantai 3. Lift ia abaikan. Ia memilih tangga, ingin merasakan sendiri denyut gedung yang kini menjadi tanggung jawabnya. Lorong arsip di lantai itu terasa berbeda dari lantai bawah, lebih panjang, lebih sunyi. Lampu sensor menyala satu persatu saat ia melangkah, lalu mati kembali beberapa detik setelah ia lewat. Setiap klik kecil dari lampu yang padam terdengar jelas di telinganya. Lantai marmer memantulkan bayangannya samar, hanya suara langkah sepatu dan dengung halus AC yang menemaninya. Lalu terdengar suara lain, decit pelan,
seperti roda kecil yang berputar lambat. Arga berhenti. Suara itu datang dari ujung lorong yang lebih gelap, dekat belokan menuju ruang janitor. Ia mengarahkan senter ke sana. Cahaya putihnya menembus kegelapan, menangkap siluet troli dan sosok seseorang di belakangnya. Seorang pria parubaya berseragam kebersihan abu-abu berdiri tenang. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah ia memang sudah tahu Arga akan datang. "Satpam baru?" tanyanya dengan suara rendah dan tenang. "Iya, Pak." Pria itu tersenyum tipis. "Saya Rahmat, biasanya keliling malam sebelum pulang." Nada bicaranya wajar, tidak tergesa, tidak canggung. Troli di sampingnya berisi ember merah dan kain pel yang tergantung rapi. Mereka kemudian berjalan berdampingan menuju tangga darurat. Anehnya, di tengah lorong yang sunyi itu, Arga hanya mendengar gema langkahnya sendiri. Sepatu bootnya memantul keras ke dinding. Sementara langkah Pak Rahmat yang berjalan tepat di sebelahnya tidak menimbulkan suara apapun. Tidak ada gema, tidak ada gesekan. Hanya keheningan yang mengikuti mereka turun ke lantai berikutnya. Tangga darurat terasa lebih pengap dibanding lorong lantai 3. Dindingnya lembab, catnya mulai mengelupas di beberapa sudut. Lampu darurat berwarna kekuningan menyala redup, menciptakan bayangan panjang di anak tangga beton. Arga Mahendra berjalan sedikit di belakang Pak Rahmat Hidayah. Tangannya sesekali menyentuh pegangan besi yang terasa dingin. "Di gedung ini yang paling sensitif itu basement," ujar Pak Rahmat tanpa menoleh. Suaranya tenang, seolah sedang menjelaskan sesuatu yang sangat biasa. Arga mendengarkan dengan saksama. Panel listriknya sudah lama. Kadang kalau beban turun drastis dini hari, tegangannya ikut menyesuaikan. Lampu bisa berkedip sendiri. Mereka berhenti di bordes antara lantai 2 dan 1. Dari sana terdengar samar dengung mesin dari bawah tanah. "Kalau lampu berkedip jam 2 pagi, itu biasa," lanjut Pak Rahmat. "Tapi tetap harus dicek, jangan anggap remeh." Arga mengangguk. "Sering terjadi, Pak?" "Cukup sering," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, terlalu datar, seolah bukan hanya mesin yang ia maksud. Arga merasakan hawa dingin merayap pelan dari bawah tangga. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Ia tidak tahu kenapa kalimat sederhana tadi terasa seperti peringatan yang lebih dalam dari sekedar urusan listrik. "Gedung ini sudah tua," tambah Pak Rahmat pelan. "Banyak yang bekerja di dalamnya sudah lama. Ada yang masih terlihat, ada yang tidak." Arga terdiam. Ia mencoba mencerna maksud kalimat itu. Tetapi Pak Rahmat kembali melangkah turun sebelum ia sempat bertanya. Arga menelan ludah tipis. "Gedung ini memang tua," pikirnya, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Ia mempercepat langkah, mengikuti sosok berseragam abu-abu itu menuju basement, tempat yang entah mengapa terasa seperti jantung tersembunyi bangunan tersebut. Jarum jam digital di pergelangan tangan Arga Mahendra menunjukkan pukul 2.15 ketika suara alarm kebakaran tiba-tiba meraung tajam, memecah kesunyian gedung. Bunyinya tidak panjang, hanya berulang pendek, namun cukup membuat jantungnya melonjak. Arga segera berlari menuju tangga darurat. Suara sepatunya menggema keras di ruang sempit itu. Ia menuruni anak tangga dengan cepat, berpegangan pada besi dingin agar tidak terpleset. Begitu tiba di lorong basement, lampu-lampu di sepanjang dinding berkedip tidak stabil. Cahaya putihnya meredup, lalu menyala lagi, seperti napas yang tersengal. Di depan pintu ruang panel listrik, lampu indikator merah berkedip cepat. Dan di sana, tepat di hadapannya, sudah berdiri Pak Rahmat Hidayah. Tenang, diam, menghadap pintu besi. Arga tertegun sepersekian detik. Ia yakin tadi turun sendirian, tidak ada suara langkah lain, tidak ada bunyi roda troli, tidak ada gema tambahan selain miliknya sendiri. Namun Pak Rahmat sudah berada di situ, seolah memang menunggu. "Hanya debu di sensor," ucapnya tanpa menoleh. "Cek saja, biasanya karena udara lembab." Nada suaranya stabil, tidak tergesa oleh alarm yang masih berbunyi pendek di atas kepala mereka. Arga membuka pintu panel dan menyinari sudut-sudut ruangan dengan senter. Bau logam dan kabel tua menyengat samar.
Di dekat sensor asap, terlihat lapisan debu tebal yang menempel. Ia membersihkannya dengan kain lap darurat yang tersedia. Beberapa detik kemudian, lampu indikator berubah dari merah menjadi hijau. Alarm berhenti total. Dengung mesin genset yang sempat meninggi perlahan kembali stabil. Arga menghela napas lega. Namun, ada hal lain yang ia sadari. Ruang panel yang seharusnya panas oleh kerja mesin justru terasa aneh. Dingin tetapi bukan dingin yang menusuk. Lebih seperti hawa lembut yang menyelimuti, membuat napasnya terlihat samar di udara. Ia melirik ke samping. Pak Rahmat masih berdiri dengan sikap yang sama. Tidak berkeringat, tidak tampak terganggu oleh suhu atau kebisingan mesin. "Lihat," katanya pelan. "Tidak apa-apa kan?" Arga mengangguk. Saat ia kembali menutup pintu panel, ia sempat berpaling untuk mengatakan sesuatu. Namun, ketika ia menoleh lagi, lorong basement itu sudah kosong. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada bunyi roda troli, hanya dengung mesin dan cahaya lampu yang kini menyala stabil. Arga berdiri diam beberapa saat, mencoba memastikan dirinya tidak salah lihat. Kemudian, ia menarik napas panjang dan kembali melanjutkan patroli. Meski perasaannya mengatakan bahwa malam ini dan mungkin malam-malam berikutnya tidak akan pernah benar-benar biasa. Beberapa hari setelah kejadian alarm itu, malam berjalan seperti biasa. Gedung Cakrawala Sentosa kembali tenggelam dalam ritme sunyi yang mulai dikenali Arga Mahendra. Sekitar pukul 9 malam, ia mendapati salah satu ruang administrasi di lantai 5 masih menyala. Pintu terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara kertas disusun dan bunyi ketikan pelan. Di sana ada Maya Lestari, staf administrasi yang dikenal sering lembur sendirian. Arga mengetuk ringan pada daun pintu. "Masih lama, Mbak?" tanyanya sopan. Maya menoleh sekilas lalu tersenyum tipis. "Sedikit lagi, tinggal laporan bulanan." Suasana ruangan itu terang, namun terasa berbeda dibanding lorong di luar. Terlalu sunyi untuk sebuah gedung sebesar ini. Arga hampir saja pamit sebelum teringat sesuatu. "Oh iya, Mbak," katanya santai. "Kalau ketemu Pak Rahmat di lorong, bilangin alarm basement kemarin sudah beres. Debu saja ternyata." Tangan Maya yang sedang merapikan map mendadak berhenti. "Pak, siapa?" tanyanya perlahan. "Pak Rahmat, petugas kebersihan yang keliling malam, yang sering bantu saya cek panel." Wajah Maya berubah pucat. Senyumnya hilang. Ia menatap Arga dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara tidak percaya dan takut. "Mas Arga," suaranya turun menjadi hampir berbisik. "Di gedung ini tidak ada petugas kebersihan malam." Arga mengerutkan kening, mencoba menangkap maksudnya. "Tidak mungkin," jawab Arga pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Saya ketemu beliau hampir tiap malam." Maya menggeleng perlahan. "Saya sudah 5 tahun kerja di sini. Tidak pernah ada cleaning service malam." Keheningan menggantung di antara mereka. Dari lorong luar terdengar bunyi klik lampu sensor yang mati sendiri. Cahaya di bawah pintu redup sesaat sebelum menyala kembali. Maya segera membereskan tasnya dengan gerakan terburu-buru. "Saya turun sekarang saja," katanya singkat. "Mas, hati-hati." Arga berdiri diam di ambang pintu memandangi lorong panjang yang kini terasa berbeda dari biasanya. Nama yang tadi ia sebut dengan santai kini menggema di kepalanya. Pak Rahmat. Jika benar tidak ada petugas kebersihan malam, lalu siapa yang selama ini berjalan bersamanya di lorong-lorong sunyi itu? Rapat bulanan tim keamanan diadakan sore hari, beberapa jam sebelum pergantian shift malam. Ruang meeting lantai 1 dipenuhi aroma kopi dan kertas laporan. Para petugas duduk berjajar dengan seragam rapi, mendengarkan evaluasi dari Pat Dharma Wijaya. Arga Mahendra duduk di sisi meja. Pikirannya tidak sepenuhnya berada di ruangan itu. Sejak percakapannya dengan Maya beberapa malam lalu, satu nama terus berputar di kepalanya. Saat sesi tanya jawab dibuka, Arga menarik nafas panjang. Tangannya terangkat perlahan. "Pak, saya mau tanya."
Ucapnya suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Kenapa Pak Rahmat tidak pernah ikut rapat? Bukankah beliau sering keliling malam juga? Kalimat itu jatuh seperti benda keras di atas lantai. Ruangan yang tadi dipenuhi suara kursi bergeser dan bisik ringan mendadak sunyi total. Beberapa petugas senior saling berpandangan. Ada yang menunduk, ada yang menghela nafas pelan. Pak Dharma berhenti mencatat. Rahmat, ulangnya perlahan. Iya Pak, petugas kebersihan yang sering bantu saya cek panel basement. Tatapan Pak Dharma berubah. Bukan marah, bukan heran, lebih kepada sesuatu yang dalam, seperti kesedihan lama yang kembali disentuh. Tanpa banyak kata, ia membuka laptopnya. Tangannya bergerak pelan, mencari sebuah folder lama. Ruangan tetap hening, hanya terdengar bunyi kipas pendingin laptop yang berdesis halus. Beberapa detik kemudian, ia memutar layar laptop itu ke arah Arga. Sebuah foto lama terpampang di layar. Seorang pria paruh baya berseragam kebersihan abu-abu berdiri di lobi gedung. Tangannya memegang sapu. Wajahnya tersenyum tenang. Sorot matanya hangat. Arga membeku. Wajah itu tidak mungkin salah. Itu Rahmat Hidayah, kata Pak Dharma lirih. Beliau meninggal 8 tahun lalu di gedung ini. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dada Arga. Ia menatap foto itu lebih dekat. Senyum yang sama, tatapan yang sama, bahkan lipatan seragamnya pun serupa dengan yang ia lihat setiap malam. Beliau tertimpa struktur besi di basement saat kerusuhan, meninggal saat menutup akses agar massa tidak masuk. Arga tidak lagi mendengar penjelasan berikutnya dengan jelas. Suara-suara di ruangan terasa jauh, seolah tenggelam di bawah air. Tangannya mulai terasa dingin. Semua percakapan di lorong, semua peringatan tentang panel listrik, semua kehadiran yang datang tanpa suara. Dunia Arga seperti runtuh seketika. Ia tidak tahu mana yang lebih kuat, rasa takut atau rasa hormat yang tiba-tiba tumbuh dalam dadanya. 8 tahun lalu, kawasan Tanjung Bukit pernah berubah menjadi lautan amarah. Kerusuhan besar pecah menjelang malam. Toko-toko dibakar, kaca-kaca pecah, dan suara teriakan memenuhi udara. Gedung Cakrawala Sentosa ikut menjadi sasaran. Saat sebagian orang panik dan berlarian mencari jalan keluar, Rahmat Hidayah justru bergerak berlawanan arah. Ia mengenal setiap sudut gedung itu, setiap tangga darurat, setiap lorong sempit, termasuk satu jalur basement lama yang jarang digunakan. Dengan suara tegas namun tetap tenang, ia memandu puluhan karyawan turun melalui akses tersembunyi tersebut. Lampu darurat menyala redup, tangga lembab, beberapa orang menangis, beberapa hampir pingsan ketakutan. Rahmat tidak meninggalkan satu pun. Ia memastikan yang terakhir turun adalah dirinya sendiri. Di luar, massa mulai mendobrak pintu depan. Suara logam dihantam bertubi-tubi menggema hingga ke ruang bawah tanah. Jika pintu basement terbuka, jalur evakuasi itu akan diketahui. Setelah memastikan semua karyawan berhasil keluar lewat akses belakang, Rahmat kembali naik. Ia sendirian. Rolling door baja di pintu akses utama basement berat dan sudah berkarat. Untuk menutupnya perlu tenaga dan waktu. Namun Rahmat tidak ragu. Ia menarik tuas pengunci, mendorong pintu perlahan, hingga suara gesekannya menggema di ruang kosong. Di detik-detik terakhir, ketika pintu hampir tertutup sempurna, getaran keras terasa dari atas. Struktur tua yang tak pernah direnovasi sepenuhnya tak sanggup menahan tekanan dan benturan. Satu rangka besi penopang runtuh. Rahmat tertimpa tepat di depan pintu yang berhasil ia tutup. Rolling door itu terkunci rapat. Massa tidak pernah berhasil masuk ke jalur basement. Puluhan karyawan yang ia pandu selamat malam itu. Rahmat wafat di tempat, di ambang pintu yang menjadi saksi pengorbanannya. Sejak kejadian itu, area tersebut disegel. Panel lama dipindahkan. Akses basement tertentu ditutup permanen. Tidak ada lagi yang diizinkan berjaga terlalu lama di bagian itu sendirian. Namun, di antara para karyawan lama, nama Rahmat tidak pernah hilang. Bukan sebagai cerita horor, melainkan sebagai kisah seseorang yang memilih bertahan
ketika semua orang memilih lari. Sejak rapat itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Arga Mahendra. Ia tetap menjalankan tugas seperti biasa, memeriksa CCTV, mencatat laporan, menyusuri lorong yang sunyi. Namun kini langkahnya tak lagi dibayangi rasa cemas. Ada pemahaman baru yang tumbuh perlahan. Setiap kali lampu basement redup sesaat, panel listrik selalu kembali stabil sebelum sempat menimbulkan gangguan besar. Setiap sudut yang biasanya berdebu, seringkali sudah bersih ketika petugas pagi datang. Tak pernah ada yang melihat siapa yang membersihkannya. Tak pernah ada rekaman yang menunjukkan sosok apapun. Arga tidak lagi mencoba mencari bukti. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dijelaskan untuk bisa dipercaya. Lorong lantai 3 tak lagi terasa asing. Tangga darurat yang lembab tak lagi membuat bulu kuduknya meremang. Ia justru merasa seperti sedang berjalan bersama seseorang. Bukan dalam wujud yang kasat mata, tetapi dalam bentuk tanggung jawab yang diwariskan. Warisan itu bukan jabatan, bukan nama di papan penghargaan, melainkan keberanian untuk tetap berdiri saat orang lain memilih pergi. Suatu malam ketika gedung terlelap dalam sunyi, Arga memutuskan turun ke basement lama yang telah lama disegel. Rolling door tua berkarat itu masih berdiri kokoh, menyimpan kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Ia berdiri di depannya cukup lama. Tangannya menyentuh permukaan logam yang dingin. Bekas karat membentuk guratan-guratan kasar, seolah waktu sendiri enggan menghapusnya. "Sekarang biar saya yang jaga, Pak," ucapnya pelan. Bukan sebagai tantangan, bukan sebagai pembuktian, tetapi sebagai janji. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang dalam. Lalu terdengar suara logam berderit lembut dari balik pintu. Pelan, hampir seperti helaan nafas panjang. Arga tidak mundur. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berbalik kembali ke pos jaga. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi penjaga gedung itu. Bukan karena seragam yang ia kenakan, tetapi karena keberanian yang ia pilih untuk diwarisi. Sejak malam di depan rolling door tua itu, Arga Mahendra tak pernah lagi melihat sosok Rahmat Hidayah secara jelas. Tak ada lagi langkah tanpa gema di lorong. Tak ada lagi bayangan samar di ujung tangga darurat. Namun, kehadiran itu tidak benar-benar hilang. Suatu dini hari, sekitar pukul 2:10, jam rawan yang kini sangat ia hafal, Arga duduk di pos jaga dengan mata mulai berat. Monitor CCTV menampilkan lorong-lorong kosong. Dengung pendingin ruangan terdengar monoton, meninabobokan. Kepalanya sempat terangguk. Di ambang antara sadar dan tidur, terdengar suara tegas di belakang telinganya. "Jangan tidur, tugasmu belum selesai." Arga tersentak berdiri. Jantungnya berdegup cepat. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Pintu pos tertutup rapat. Lorong sepi. Namun rasa kantuknya hilang seketika. Beberapa detik kemudian, salah satu layar CCTV menunjukkan lampu parkiran yang berkedip tidak normal. Ia segera bergerak memeriksa. Ternyata kabel sensor hampir terlepas. Jika dibiarkan, alarm bisa saja gagal berfungsi saat dibutuhkan. Arga terdiam sejenak setelah memperbaikinya. Jika ia benar-benar tertidur, ia mungkin tak menyadari gangguan itu. Malam-malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Setiap kali tubuhnya hampir menyerah pada lelah, ada dorongan tak terlihat yang membuatnya kembali tegak. Bukan ancaman, bukan teror. Lebih seperti pengingat. Perlahan, Arga mulai memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kisah arwah yang bergentayangan. Tanggung jawab tidak berhenti oleh kematian. Rahmat tidak menjaga gedung ini karena ia tak bisa pergi. Ia menjaga karena ia memilih untuk tidak meninggalkan tugasnya. Dan kini, pilihan itu berpindah tangan. Arga menyadari bahwa menjadi penjaga bukan hanya soal ronda dan laporan harian. Ini tentang kesadaran bahwa keselamatan orang lain bisa bergantung pada satu orang yang tetap terjaga saat semua tertidur. Di balik seragamnya, ia tidak lagi merasa sebagai satpam baru. Ia merasa menjadi bagian dari sebuah amanah.
Malam itu, saat jarum jam mendekati pukul 2, Arga berdiri lebih tegak dari biasanya. Ia menatap lorong panjang dengan tatapan mantap. Tak ada suara, namun ia tahu pelajaran itu telah diwariskan. Dan kini ia siap menjaganya dengan kesadaran penuh. Fajar menyingsing perlahan di ufuk Tanjung Bukit. Langit yang semula kelabu berubah jingga pucat. Cahaya pertama merambat di dinding kaca gedung Cakrawala Sentosa, memantulkan kilau lembut yang menenangkan. Arga Mahendra berdiri di depan gerbang lobi. Seragamnya rapi, nafasnya teratur. Malam panjang telah berlalu tanpa gangguan berarti. Laporan sudah selesai. Panel listrik stabil. Lorong-lorong kembali sunyi, menunggu hiruk-pikuk pagi. Dulu, gedung ini baginya hanyalah bangunan beton tua dengan sistem keamanan yang perlu diawasi. Tempat kerja, tidak lebih. Kini, ia melihatnya berbeda. Setiap sudut memiliki cerita. Setiap dinding menyimpan jejak keberanian. Gedung ini bukan sekadar struktur. Ia memiliki jiwa, terbentuk dari orang-orang yang pernah menjaganya dengan sepenuh hati. Angin pagi berembus pelan melewati halaman depan. Arga menatap pintu lobi yang sebentar lagi akan terbuka untuk para karyawan. Ia teringat rolling door tua di basement, teringat foto lama dalam layar laptop, teringat suara tegas yang selalu membangunkannya di jam rawan. Ia tidak lagi mempertanyakan. Ia menerima. Di dalam gedung ini, ada dua penjaga. Satu terlihat oleh mata manusia, berjalan menyusuri lorong, memeriksa CCTV, mencatat laporan, menyapa karyawan dengan senyum sopan. Satu lagi menjaga dari dimensi yang berbeda, tanpa langkah, tanpa bayangan yang jelas, namun selalu hadir saat tanggung jawab hampir terabaikan. Keduanya berbagi tugas yang sama, menjaga agar tak ada yang celaka, menjaga agar tak ada yang terlewat dari pengawasan, menjaga agar setiap orang bisa pulang dengan selamat. Arga menegakkan bahunya ketika matahari akhirnya muncul utuh di Cakrawala. Cahaya hangat menyentuh wajahnya. Ia tahu, selama ia menjalankan amanah ini dengan tulus, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Dan selama tanggung jawab masih dijaga dengan hati yang bersih, penjaga yang tak terlihat itu akan tetap ada. Bukan sebagai bayangan yang menakutkan, namun sebagai pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan tidak pernah benar-benar hilang. Gerbang lobi terbuka, hari baru dimulai, dan di gedung Cakrawala Sentosa, dua penjaga kembali berbagi tugas dalam sunyi yang saling memahami.